Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAS Talk, PA Sukamara Talk, talkshow yang menyajikan informasi peradilan dan dibawakan secara kekinian. Halo Sobat Peradilan, saya Caca. Pada kali ini, saya akan menemani kalian semua dalam Pastok episode kedua. Pada Pastok episode kedua ini akan terasa sangat spesial, karena hari ini kita akan kedatangan narasumber yang akan membahas topik yang menarik. Tentunya dalam rangka menyebarkan pengetahuan dan juga energi positif. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Ahmad Satiri, SAG MH. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Perlu Sobat Peradilan ketahui, Bapak Ahmad Satiri atau yang biasa kita sapa dengan Pak Wakil ini lahir 44 tahun yang lalu di Kota Tangerang. Betul ya Pak? Ya, betul. Tahu aja Caca ya? Alhamdulillah tahu Pak. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam, beliau melanjutkan pendidikan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Bandar Lampung. Dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan pendidikan S3 Pak ya? Ya betul Caca, betul. Alhamdulillah semoga lancar. Amin. Sementara dalam dunia peradilan, beliau telah diangkat menjadi hakim pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai hakim di lingkungan peradilan agama. Jadi Sobat Peradilan, pada hari ini kita akan membahas mengenai access to justice. Sependek yang saya ketahui Pak, access to justice ini merupakan kemudahan akses yang diberikan untuk para pencari keadilan secara adil yang sedang memiliki banyak kesulitan Pak ya. Betul. Jadi Caca, peradilan sebagai salah satu institusi negara, tentu kita kembali kepada niat awal, sebagai prinsip dasar bahwa masyarakat itu, rakyat itu sama pandangannya di hadapan hukum. Akan tapi sesungguhnya mereka berbeda nasibnya kan gitu. Ada yang mudah mengakses pengadilan karena lokasinya dekat ke pengadilan, itu akses secara zohirnya ya. Ada yang juga sulit untuk mengakses karena mereka tidak punya biaya untuk mendaftarkan perkara perdatanya di pengadilan. Ada juga mereka yang tidak mampu untuk menuangkan secara tertulis persoalan-persoalan persoalan hukum yang sedang mereka hadapi sehingga mereka butuh bantuan. Nah, access to justice ini sebagai bagian dari court excellence. Jadi peradilan yang excellent, yang luar biasa, tentu peradilan yang mudah dijangkau, baik dari segi akses kedekatannya dan juga hal-hal yang lain. Sekarang kalau kita mau akses PA Sukamara sekarang gampang. Di handphone ini tinggal install Pasmob. Itu ada. Mau lihat jadwal sidang, mau kemudian menghitung kira-kira panjar biaya perkara berapa. Nah, itu salah satu bagian inovasi yang kita buat untuk bagaimana access to justice secara umum and access to Sukamara Religious Court, akses kepada Religious Sukamara lebih terjangkau hanya dalam sentuhan tangan. Itu salah satu dari bentuk access to justice yang kita inovasikan, layanan yang kita berikan, begitu. Jadi Pak, berkaitan dengan access to justice, selain ada aplikasi Pasmob yang tentunya bisa kita download di Play Store, apa sih Pak upaya lain yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukamara untuk memberikan kemudahan akses tersebut? Kembali kepada masalah tadi access to justice, ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan. Pertama, upaya bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari Pengadilan Agama Sukamara, karena Sukamara ini kalau kita lihat petanya seperti senjata tradisional di Jawa Barat, seperti kujang ya, dari ujung atas sampai ke ujung bawah, dari timur ke barat itu, dari Balai Riam, Permata Kecubung sampai ke Jela itu sangat jauh. Sementara kita adanya di tengah.
akses yang jauh itu kita dekatkan mereka dengan mendatangi mereka untuk bersidang. Namanya disebut dengan sidang keliling. Itu masyarakat yang jauh. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mampu karena keterbatasan ekonomi, tentu selain masalah ekonomi, mereka juga punya masalah hukum ya. Sudah tidak terpuruk ekonominya, hukumnya pun bermasalah. Misalnya seorang istri tinggal suami, sementara suaminya tidak bertanggung jawab dan tidak mau menceraikannya. Ada namanya program pembebasan biaya perkara. Pembebasan biaya perkara, jadi karena perkara perdata itu harus ada biayanya, karena ada prinsipnya. Ada prinsipnya tidak akan ada perkara tanpa biaya, maka kemudian mereka dibiayai perkaranya oleh negara. Namanya pembebasan biaya perkara. Kalau istilah sebelumnya adalah prodeo, tapi karena sekarang dibayar oleh negara namanya pembebasan biaya perkara. Kemudian bagi masyarakat selain tidak mampu juga tidak pandai membuat surat gugatan tadi, kita alhamdulillah sejak tahun ini sudah hadirkan pos bakum namanya, pos bantuan hukum. Jadi jangan pernah berpikir ke pengadilan itu sulit, susah dan rumit. Jangan berpikir pengadilan itu mahal. Jangan berpikir lagi pengadilan itu kalau dulu orang bilang mau ambil kambing modalnya sapi ya, nggak begitu lagi ya. Jadi kita peradilan hadir bagaimana memberikan akses kepada masyarakat sesuai dengan problem dan permasalahan yang mereka hadapi. Insya Allah terselesaikan dengan baik. Ya, begitu. Lalu Pak, untuk landasan pemikiran atau latar belakang diadakannya sidang keliling ini apa sih Pak? Ya, latar belakang diadakannya sidang keliling pertama tadi karena memang aksesnya begitu jauh, wilayahnya begitu jauh. Kalau di Sukamara, kalau kita lihat paling jauh dari titik 0 Sukamara ini atau di mana kantor kita berada saat ini ke Permata Kecimung atau Baliriam, jaraknya lebih kurang 80 km. Waktu tempuhnya yang pernah kita alami itu 2 jam lebih kurang. Bayangkan mereka sudah dalam tanda petik bermasalah, bagaimana kemudian datang ke pengadilan juga jauh, sehingga kita mencoba mendatangi mereka. Kemudian yang paling ujung sebelah barat juga ke Kecamatan Kuala Jelai, jaraknya lebih kurang dari sini 70 km, waktu tempuhnya pun nggak begitu jauh beda, 1,5 sampai 2 jam juga. Itu kita coba lakukan, hadir ke mereka untuk melakukan sidang keliling. Dasar pemikirannya agar bagaimana meringankan beban mereka yang sudah demikian. Jadi negara hadir untuk mencoba meringankan ya. Kalaupun seandainya masalahnya tadinya 10 dikurangi 2 kan nggak perlu berongkos dan nggak perlu berangkat ya, berarti tinggal 8 kan masalahnya. Itu lebih kurang demikian dasar pemikirannya. Sidang keliling ini secara definisi memang adalah sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan, baik itu tentatif, sewaktu-waktu maupun terjadwal. Jadi tergantung kondisinya seperti apa kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan. Sementara ini yang kita lakukan itu memang hanya di 3 tempat lebih kurangnya, nanti mungkin akan kita jelaskan. Kalau misalkan nih Pak, dilihat dari dasar hukumnya, ada dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan atau diadakannya sidang keliling? Iya betul sekali, ini penting. Kalau di pengadilan itu nggak ada dasar hukumnya jadi repot ya. Harus ada dasar hukumnya. Ada 2 hal. Sebetulnya dasar hukum awal ini sudah ada sejak tahun 2010. Mahkamah Agung sudah menerbitkan SEMA waktu itu tahun 2010 terkait dengan layanan bantuan hukum di pengadilan. Akan tapi kemudian ditingkatkan SEMA ini menjadi Perma sejak tahun 2014. Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Itu yang terkait dengan bantuan hukum secara umum. Kemudian secara khusus terkait dengan identitas, yaitu Perma nomor 1 tahun 2015. Pelayanan sidang keliling untuk dalam rangka penerbitan akte perkawinan, kemudian akte kelahiran dan juga buku nikahnya. Jadi dua dasar Perma ini yang kemudian menjadi landasan operasional bagaimana teknik melakukan sidang keliling dan bagaimana panduan-panduan yang penting terkait dengan keliling. Ada juga satu surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 0508 tahun 2014 yang sebagai pedoman kita untuk melakukan
program sidang keliling itu. Begitu Caca. Jadi sudah lama sebetulnya ya. 2010. Kalau dari rentang waktunya dari 2010 sudah. Pengalaman saya waktu di pertama kali jadi hakim di Lampung itu, kenapa saya tadi S2-nya dulu BL, tadi waktu itu saya di penempatan pertama di Lampung itu sudah juga dilakukan sidang keliling dari tahun 2010. Sepertinya menarik sekali Pak ya ketika kita telisik dasar hukumnya. Di sini menunjukkan negara benar-benar hadir untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pencari keadilan. Lalu Pak, kalau misalkan di Pengadilan Agama Sukamara ini sejak kapan Pak mulai diadakannya? Oh iya. Kalau di Lampung tadi kan 2010 sudah melakukan sidang keliling. Sekarang sudah lama ya. Iya, kalau untuk Pengadilan Agama Sukamara ini mulai kapan Pak? Iya, Pengadilan Agama Sukamara di antara 50-an pengadilan agama yang baru yang diresmikan oleh Profesor Hatta Ali waktu itu di Melomuane di Sulawesi sana. Itu beroperasi secara resmi beroperasionalnya di sini sejak Oktober tahun 2018. Tapi kemudian seiring berjalan waktu dalam proses pembentukan dan pendirian penyempurnaan struktur organisasi sarana prasarana, kita tahun 2021 baru diberikan kesempatan untuk melaksanakan sidang keliling. Begitu ya, Caca. Jadi kurang lebih sudah terselenggara 1 tahun belakangan ini Pak ya? Iya betul, 1 tahun yang lalu kita sudah mulai ada kegiatan sidang keliling. Nah kalau Posbakum kita baru tahun ini, tahun 2022. Oh iya. Alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan Posbakum. Alhamdulillah selama ini Posbakum sudah cukup membantu Pak, sangat membantu bahkan ya. Luar biasa. Membantu masyarakat. Kemudian Pak, dalam 1 tahun belakangan ini nih, sejak dilaksanakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Sukamara, daerah-daerah mana atau kecamatan mana saja yang sudah merasakan nikmatnya sidang keliling ini? Ya. Iya, memang nikmat sidang keliling itu, memudahkan bagi mereka betul. Ya. Kita juga bisa melihat sejauh mana seperti apa kehidupan mereka di sana dan problem yang bisa kita lihat secara kasat mata di tempat kita sidang keliling. Kebijakan pimpinan kita tahun 2021 yang lalu ada 2 lokasi kita sidang keliling, yaitu di Kecamatan Baleriam yang lingkupnya termasuk juga Kecamatan Permata Kecubung yang dekat di situ. Kemudian yang kedua di Kecamatan Pantai Lunci, termasuk juga wilayah Kuala Jelai. Balai sidang kelilingnya kita bekerja sama dengan kantor urusan agama ya. Jadi rekan-rekan kantor urusan agama, alhamdulillah terima kasih sudah kerjasama. Merelakan ruang untuk biasanya dilakukan balai nikah ya. Saya sudah nikah belum? Belum Pak, belum, mudah-mudahan segera nikah ya. Amin. Jadi di balai nikah itu kemudian disetting sedemikian rupa untuk ruang persidangan. Dekorumnya ya sama dengan dekorum persidangan, ada kursi meja hijaunya, ada majelisnya dan ada kemudian bendera kanan kiri sesuai dengan standar ruang persidangan. Cuma mungkin kalau dari segi luasnya ya barangkali nggak standar, tapi persidangan tetap bisa dilakukan. Gitu. Jadi selama ini sidang keliling di Baleriam atau di mana Pak tadi? Pantai Lunci. Pantai Lunci itu diadakan di kantor KUA Pak ya? Betul, di Balai Nikah KUA. Nah tadi saya tambahkan untuk tahun 2022 ini kebijakan pimpinan kita, Pak Ketua menegaskan agar kita lebih bisa mendekat ke masyarakat. Ada satu tambahan yaitu di KUA Kuala Jelai. Nah, Kuala Jelai memang kalau ini sangat ujungnya Sukamara ya, sudah langsung berbatasan dengan muara Sungai Jelai di sana. Di situ lebih penduduknya padat sekali di situ walaupun kecil dan sudah kita lakukan di sana lebih kurang 2 kali. Memang perjalanannya luar biasa, pemandangannya indah. Kanan kirinya banyak rumput hijau, bahkan rumputnya tinggi-tinggi itu bagus, lebih tinggi rumput daripada Caca kayaknya. Kemudian banyak pohon jeruk menariknya di sana kanan kirinya tuh di sisi sungai itu. Pernah ke sana belum? Belum Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut sidang keliling ya. Amin. Sambil melihat kondisi Sukamara seperti apa, indahnya. Jadi nanti insya Allah ke depannya sidang keliling ini juga akan diadakan di Jelai. Jadi yang dulunya diadakan di Pantai Lunci tidak perlu dari Kuala Jelai ke Pantai Lunci dulu Pak ya. Betul, langsung kitanya ke Kuala Jelai. Langsung tembak sasaran gitu Pak. Jadi ngelewatin Pantai Lunci gitu. Lalu Pak, dari sidang keliling selama 1 tahun belakangan ini sudah ada berapa perkara sih Pak yang sudah diselesaikan? Oke.
Ya alhamdulillah tahun 2021 Pengadilan Agama Sukamara sudah menyelesaikan perkara sidang keliling 21 perkara. 21 perkara kita selesai semua di sidang keliling sesuai dengan targetnya. Yaitu mungkin ada 25 sampai 30% lah dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021. Mudah-mudahan tahun ini setelah kita postok ini banyak yang kemudian mereka menyelesaikan masalahnya yang mudah-mudahan gitu ya. Walaupun mudah-mudahan juga tidak bermasalah, tapi kalaupun bermasalah ya kan diselesaikan gitu ya. Iya, betul, Pak. Bisa lebih memanfaatkan program yang negara berikan melalui pengadilan agama, melalui sidang keliling. Jadi jangan takut dan jangan sungkan. Kalau kemudian kriterianya terpenuhi, akan kita lakukan dengan cara sidang keliling. Dan mudah-mudahan anggarannya masih mencukupi. Kalau tahun ini baru 2 kali, berarti target kita itu setahun 10 kali, berarti masih 8 kali sidang kelilingnya, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Ya. Jadi Pak, tadi kan Bapak sampaikan jika sidang keliling ini telah menyelesaikan perkara kurang lebih 30% dari seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sukamara. Oh ya. Lalu Pak, untuk kategori dari perkara-perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling ini, apakah ada kategori khusus? Misalkan sidang keliling ini hanya diselesaikan khusus untuk perkara gugatan ataupun khusus untuk perkara permohonan. Bagaimana, Pak? Oke, siap. Sesuai dengan normatifnya tadi ada 2 jenis sidang keliling ya, sidang keliling biasa dan sidang keliling terpadu. Kalau sidang keliling terpadu hanya menyelesaikan terkait dengan isbat nikah. Isbat nikah. Jadi pernikahan yang belum tercatat, kita lakukan proses isbat nikah, tentu dengan kriteria yang sesuai dengan normatif hukumnya. Kalau kemudian sidang keliling biasa, karena sidang keliling ini adalah sidang di luar gedung pengadilan, tentu sarana dan prasarannya tidak sesama dengan secara umum kelengkapannya tidak sama dengan apa yang di pengadilan. Kemudian juga kita perlu waktu tempuh untuk mencapai daerah tempat persidangan keliling. Oleh karenanya untuk memudahkan semuanya, kriteria atau jenis perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling untuk saat ini adalah perkara yang pembuktiannya sederhana, tidak begitu rumit dan bisa diselesaikan melalui sidang keliling. Biasanya perkara cerai gugat, cerai talak, kemudian dispensasi kawin yang memang atau dispensasi nikah yang memang sistem atau tata cara pembuktiannya tidak begitu rumit. Di sisi lain juga harus para pihaknya di wilayah yang sama. Jadi bayangkan kalau yang para penggugatnya di Kecamatan Bayeriam adanya, tergugatnya kemudian di Kuala Jelai. Kalau sidang kelilingnya di Kuala Jelai, kasihan di Bayeriam. Jadi tambah jauh, Pak. Jadi malah menyulitkan. Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Jadi memang betul-betul dipilah dan dipilih untuk memudahkan tujuannya, bukan malah menyulitkan. Begitu ya. Iya. Kalau misalkan Pak dilihat dari segi perbedaan antara sidang keliling dengan sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan, apa sih Pak perbedaannya? Sama, nggak ada perbedaan, sama-sama hukum acaranya sama, kecuali yang tadi yang sidang terpadu ya, boleh hakim tunggal. Kemudian biayanya juga sama dan lain-lainnya sama, produk hukumnya sama, cuma yang bedanya tempat sidangnya, lokasinya saja. Ya, lokasi sidangnya. Kalau secara umum sidang biasa itu kan di gedung pengadilan ada ruang sidang gitu kan. Karena ini kan kita hanya manfaatkan ruang untuk bersidang di tempat lain. Jadi kalau tata cara dan lain sebagainya sama semua, tidak dibedakan. Kalau dibedakan nanti ada disparitas kan. Tidak ada keadilan dalam prosedurnya kan gitu. Jadinya begitu. Jadi sama. Tidak ada bedanya. Terus Pak, barangkali sobat peradilan di rumah juga penasaran bagaimana sih Pak caranya memperoleh atau mendapatkan layanan sidang terpadu? Oh iya, ini sidang terpadu pasti menjadi pertanyaan. Kenapa kemudian diterbitkan perma itu? Tentu berdasarkan pengalaman yang ada sepanjang sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, memang ada banyak dengan berbagai macam kondisi masyarakat. Ada yang kemudian memang pernikahannya tidak tercatat. Untuk sidang terpadu, oleh karena ini adalah kerjasama tripartit antara Pengadilan Agama, kemudian Pemda dalam hal ini Dukcapil, dan juga KUA sebagai pencatatnya, akan lebih mudah bagi kita jika memang
masyarakatnya itu harus yang banyak gitu ya, banyak yang memerlukan itu akumulatif ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau satu barangkali lebih besar biayanya daripada kemudian persidangannya. Tapi tentu tidak ada standar maksimal dan minimalnya, asalkan itu kemudian disepakati secara bersama-sama, kemudian menjadi program bersama, itu bisa dilakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu, masyarakat Sukamara khususnya, kalau di antara lingkungan kita yang banyak memang oleh satu dan lain hal, dulu misalnya di daerah Bapak Ibu belum ada KWA-nya, sehingga pernikahan dilakukan ke tempat yang lain, harus menggunakan kendaraan dan lain sebagainya, lalu tidak punya buku nikah, maka bisa mencoba kemudian sampaikan hal ihwalnya kepada pemerintah setempat, RT, RW, dan kemudian kepala desa atau lurah, lalu kemudian mengkoordinir dan menyampaikan hal ihwalnya kepada Dukcapil dan kemudian kepada Pengadilan Agama Sukamara, lalu kemudian nanti kita coba carikan solusinya, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Anyway, yang penting kan bagaimana mereka itu kemudian bisa terselesaikan masalah hukumnya. Terkait dengan biaya, kalau dalam Perma nomor 1 tahun 2015 itu, jika masyarakatnya memang tidak punya biaya dan ada fundernya atau lembaga baik pemerintah atau non pemerintah yang mau membiayai, itu dimungkinkan selama tidak mengikat. Misalnya di sini kan banyak perusahaan sawit ya. Caca juga punya kebun sawit kan? Insya Allah Pak. Mudah-mudahan baru niat ya. Itu bisa dalam program CSR-nya, Corporate Social Responsibility, misalnya memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan untuk program isbat nikah terpadu, bisa kita koordinasikan. Yang penting komunikasi awalnya seperti apa, lalu step by stepnya kita lakukan. Seingat saya tahun 2020 barangkali ya, tahun 2020 sebelum COVID merebak, pemerintah daerah Kabupaten Sukamara sudah pernah melakukan itu. Tapi karena kemudian harus ada penyesuaian terkait dengan anggaran, 2 tahun ini program itu tidak dijalankan. Artinya apa? Artinya kalaupun misalnya masyarakat membutuhkan dan ada funder selain government, non-government organization bisa juga membantu untuk pendanaan itu. Di dalam Perma itu dimungkinkan sumber dan pembiayaannya dari luar masyarakat sendiri, maksudnya gitu. Yang penting programnya berjalan. Terakhir nih Pak, apa pesan Pak Wakil untuk para sobat peradilan yang sedang menonton Pastok episode kali ini? Pertama saya ucapkan luar biasa kepada host kita hari ini, Caca, ini jauh-jauh dari mana? Dari Blitar, Pak. Dari Blitar beliau mengabdikan dirinya ke pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Sukamara sejak tahun 2021 ya? Iya, 2021. Tahun 2021, jadi ini tahun kedua, dedikasinya luar biasa. Kemudian kehadiran Pengadilan Agama Sukamara sejak tahun 2018 tentu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sukamara khususnya, dan kemudian Indonesia pada umumnya. Ini harus dimanfaatkan, tentu peradilan hadir di sini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sudah hadir di sini, kita tagline dari pelayanan Pengadilan Agama Sukamara adalah Permata, profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel, dan transparan. Jadi ini menjadi tagline atau moto pelayanan kita. Banyak pikiran yang pernah kita coba elaborasi di masyarakat, takut ke pengadilan itu. Pengadilan itu kan manusia juga, nggak usah takut ya. Kadang-kadang kita sama kuburan yang sudah meninggal takut, sama orang yang hidup nggak takut. Dan hakikatnya takut sama Allah sebetulnya ya. Jangan takut datang ke pengadilan karena Bapak Ibu akan dibantu. Kalau nggak ada biaya, nggak punya biaya, ada namanya pembebasan biaya perkara, cuma dengan terbatas ya. Terbatas masyarakat yang bisa dilayani. Kalau nggak bisa membuat surat gugatan, sekolahnya cuma S1 biasanya kan, cuma SD misalnya kan gitu. Sementara masalahnya sama kan, orang SD dengan yang tidak SD kan bisa permasalahan hidupnya sama. Itu bisa kita bantu melalui pos bakum, pos bantuan hukum. Kemudian kalau jauh sidangnya nih, jauh dari rumah ke Sukamara aja jauh, jadi kemudian bisa kita bantu melalui program sidang keliling dengan cara-cara dengan kriteria yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian
mau daftarnya aja jauh gimana kan gitu. Sekarang ada namanya e-court Bapak Ibu. E-court itu electronic court. Kalau mau daftar bisa langsung. Saya berdasarkan penelitian kan jumlah pengguna jumlah pengguna gadget ini melebihi jumlah penduduk Indonesia ya. Bayangkan Caca aja handphonenya 3 ya. Yang satu rusak, yang 2 enggak ya. Kalau Bang Bibi handphonenya 4, yang 2 sudah dijual. Nah, jadi dengan e-court ini kalau misalkan jauh bisa mendaftarkan lewat e-court ya. Ada pengguna lain, kita sudah punya ini kan ya, Cak ya, kita punya WhatsApp kantor ya. Ya, alhamdulillah. Ya, coba sudah. WhatsApp kantornya dibuka di www.sukamara.go.id di website kita itu, kemudian di situ ada ada WA kantor yang bisa dilakukan komunikasi, konsultasi dan kemudian bagaimana informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan layanan pengadilan agama Sukamara dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir di pengadilan itu rumit, jangan pernah berpikir di pengadilan itu sulit, jangan pernah berpikir di pengadilan itu kemudian disusahkan. Lalu juga ini sangat penting ini Cak nih, karena problem tadi orang merasa takut ke pengadilan, dia minta bantuan orang lain kan gitu. Iya. Minta bantuan orang lain belum tentu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ditambah lagi kalau minta bantuan orang lain kan mereka juga butuh waktu, butuh biaya, butuh makan. Iya, betul. Ngasih ongkos juga dia kan, kemudian ngasih biaya tambahan. Akhirnya kemudian biaya menjadi lebih mahal. Mestinya tidak terjadi itu Bapak Ibu. Biaya yang kemudian dikeluarkan dalam pendaftaran perkara kita ini namanya disebut dengan panjar biaya perkara. Hitungannya itu sudah transparan. Iya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada tambahan biaya lagi, jangan ya. Itu sudah relatif terjangkau, sudah berdasarkan pertimbangan, pemikiran dan kemudian analisa. Panjar biaya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan sudah seperti itu. Nah, jadi silakan manfaatkan seluruh saluran layanan kita, baik melalui Pasmo, melalui website dan melalui channel WhatsApp. Itu bisa semua kita elaborasi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Wakil pesan-pesannya. Terima kasih Pak Wakil telah berkenan hadir pada hari ini dan berbagi pengetahuan yang positif sekali dan sangat membantu mengenai access to justice ini. Sebelum ditutup, barangkali apa yang disampaikan tadi ada salahnya, ada mungkin juga Bapak Ibu kurang berkenan, tentu mohon maaf tak lain dan tidak bukan. Tujuan kami ini adalah untuk bagaimana eksistensi pengadilan agama Sukamara bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat merasa terbantu, problem hukumnya bisa terselesaikan, masalah hidupnya bisa diringankan. Iya, betul sekali Pak. Oke. Nah, untuk sobat peradilan semua yang ingin mengetahui informasi tentang syarat dan juga tata cara berperkara di Pengadilan Agama Sukamara, kalian dapat menghubungi nomor WhatsApp layanan informasi dan pengaduan di 0811 5212 108.